Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurwali. Kali ini saya akan membahas mengenai komputer grafis. Tujuan dari pembelajaran komputer grafis ini diharapkan peserta didik mampu untuk menjelaskan, menunjukkan, memberikan contoh, mendemonstrasikan, dan mengidentifikasikan tentang jenis-jenis hardware, spesifikasi komputer, prosesor, memori, dan hard disk dengan baik dan benar. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita pelajari dulu tentang sejarah komputer grafis itu sendiri. Pada perkembangan dunia digital yang begitu pesat saat ini, komputer grafis sangat berpengaruh sekali. Sekarang ini, grafis komputer sudah digunakan untuk pembuatan film-film animasi. Bukan hanya film animasi saja, film-film yang berobjek manusia pun juga menggunakan grafis komputer, yaitu pada pembuatan efek-efeknya, seperti efek wajah, bentuk tubuh, dan sebagainya. Ilmu grafis komputer sendiri dibagi menjadi beberapa cabang ilmu. Antara lain, yang pertama ialah geometri, yaitu ilmu yang mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang. Yang kedua, ilmu animasi, yaitu ilmu untuk mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan. Yang ketiga, rendering, yaitu ilmu untuk mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Yang keempat, citra atau image, ilmu yang mempelajari cara pengambilan dan penyuntingan gambar. Awal tahun 60-an dimulainya model animasi dengan menampilkan simulasi efek fisik. 1961, Edward Zarzak menyajikan suatu model simulasi satelit dengan menggunakan teknologi grafik komputer. 1963 ditemukan Sutherland MIT atau MIT Sketchpad manipulasi langsung atau CAD Cell Shaded, alat untuk menampilkan kaligrafi atau vektor, dan mouse oleh Douglas Engelbart. 1968 ditemukan Evans dan Sutherland. 1969 jurnal SIGGRAPH pertama kali diterbitkan. 1970 Pierre Bezier mengembangkan kurva Bezier yang sering digunakan dalam pembuatan vektor. 1971 ditemukan Gouraud shading. 1972 ditayangkannya film Westworld sebagai film pertama yang menggunakan animasi komputer. 1974 Ed Catmull mengembangkan Z-Buzzer, Utah komputer animasi pendek, Hanger, keyframe animation, and morphing. 1976 Jim Dane mengembangkan tekstur dan bump mapping. 1977 film terkenal Star Wars menggunakan grafik komputer. 1979 Turner White mengembangkan algoritma ray tracing untuk pesawat Death Star. Pertengahan tahun 70-an hingga 80-an, perkembangan Quest for Realism Radio City sebagai mainstream aplikasi real time. 1982 pengembangan teknologi grafik komputer untuk menampilkan partikel. 1984 grafik komputer digunakan untuk menggantikan model fisik pada film The Last Starfighter. 1986 pertama kalinya film hasil produksi grafik komputer dijadikan sebagai nominasi dalam Academy Award Luxor Junior, yaitu dari Pixar. 1989 film Teen Toys dari Pixar memenangkan Academy Award. 1995 diproduksi film Toy Story dari Pixar dan Disney sebagai film 3 dimensi animasi panjang pertama. Akhir tahun 90-an ditemukan teknologi visualisasi interaktif untuk ilmu pengetahuan dan kedokteran artistik rendering.
image based rendering, path tracing, photon map, dan lain-lain. Tahun 2000 ditemukannya teknologi perangkat keras untuk real-time photorealistic rendering. Menurut Armstrong 1988, komputer grafis adalah komputer yang mampu menggambar atau menampilkan sebuah informasi yang berupa gambar atau ilustrasi. Grafik komputer merupakan suatu bidang yang mempelajari bagaimana menghasilkan suatu gambar menggunakan komputer, sehingga di dalam grafik komputer atau grafika komputer akan dibahas tentang teknik-teknik menggambar. Komputer grafis ini terdiri atas set piranti untuk menciptakan gambar yang dapat berinteraksi secara alamiah dengan penggunanya. Peralatan-peralatan itu sendiri terdiri atas perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang secara bersama-sama memungkinkan untuk menampilkan program dengan kemampuan yang canggih. Penggunaan komputer grafis erat kaitannya dengan dunia komunikasi dan informasi. Hal yang pertama harus diketahui dalam penggunaan komputer grafis untuk komunikasi informasi yaitu yang pertama ialah konsep. Biasanya konsep disusun dari hal-hal berikut seperti apa tujuan dari publikasi, kenapa publikasi diperlukan, siapa audiens yang dituju, informasi macam apa yang ada pada publikasi Anda, citra yang bagaimana yang ingin Anda tampilkan, apakah publikasi itu perlu mengikuti sebuah program atau style sebuah perusahaan, apa format keseluruhannya, apa jenis gambar dan foto yang diperlukan. Selanjutnya, elemen desain seperti media atau bentuk, tipografi atau huruf, layout, warna, dan ilustrasi. Lalu kemudian ada tipografi. Typo yang berarti huruf, grafos yang berarti gambar. Adalah susunan penataan huruf-huruf sehingga membuat komunikasi tercetak menjadi lebih efektif serta lancar dan mudah dibaca. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tipografi, diantaranya bentuk huruf, karakter atau sifat huruf, jarak, bentuk susunan teks, dan variasi huruf. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi adalah bentuk atau rupa visual yang dimaksudkan untuk lebih menjelaskan maksud naskah, membantu melengkapi informasi yang diinginkan. Secara umum, ilustrasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fotografi, gambar, dan diagram. Selanjutnya yaitu ada warna. Pemilihan warna suatu hal yang sangat penting untuk menentukan respon dari pembaca. Warna adalah hal yang penting dilihat oleh seseorang pembaca, terutama warna background. Karena kalau kita menggunakan warna background yang tidak kontras atau sama saja dengan teks, maka tidak mudah terbaca. Selanjutnya ada layout. Layout atau tata letak berarti pengaturan atau peralatan dari elemen-elemen desain dalam suatu media. Layout yang baik harus memperhatikan 5 prinsip dasar desain, yaitu keseimbangan atau balance, proporsi atau proportion, irama urutan atau sequence, kesatuan atau unity, dan kontras. Selanjutnya kita cari tahu tentang elemen-elemen komputer grafis. Yang pertama yang diperlukan adalah hardware atau perangkat keras. Hardware ini terdiri dari yang pertama ada prosesor. Untuk komputer itu CPU, Central Processor Unit, merupakan otak komputer. Nah, ini gunanya untuk komputer berpikir, sama seperti manusia berpikir.
Yang selanjutnya yaitu monitor, gunanya untuk menampilkan gambar. Selanjutnya, kartu VGA berperan dalam proses menampilkan warna dalam monitor, khususnya gambar-gambar beresolusi tinggi. Lalu ada memori atau RAM. Nah, dalam penggunaan program desain, sebaiknya menggunakan yang berkapasitas besar untuk menghindari hang atau crash. Selanjutnya, perekam atau hard disk, tempat kita untuk menyimpan data-data baik berupa gambar, tulisan, maupun video. Lalu ada printer. Kalian pasti kenal dengan printer, alat untuk mencetak dari gambar digital menjadi gambar cetak. Selanjutnya ada scanner. Ini kebalikan dari printer ya. Kalau printer dari digital ke cetak, sedangkan scanner dari cetak ke digital. Kemudian kamera. Kamera ini alat untuk menangkap sebuah gambar. Nah, udah pada tahu kan semua kamera kayak gimana? Kemudian ada mouse. Mouse di sini bukan tikus ya, tapi mouse di sini kegunaannya untuk memindahkan kursor di komputer. Dan yang terakhir yaitu keyboard, yaitu merupakan papan dari tombol-tombol untuk mengetik kalimat atau simbol-simbol. Macam-macam software grafis. Yang pertama yaitu pengolah grafis 2 dimensi. Di antaranya ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, dan Corel Draw yang berfungsi untuk menggambar desain dan ilustrasi. Biasanya dimanfaatkan untuk membuat kartu ucapan, sertifikat, logo, dan lain sebagainya. Software-software yang disebutkan tadi merupakan software-software yang umum digunakan ya. Seperti Adobe Photoshop itu untuk mengedit sebuah gambar atau foto. Adobe Illustrator berguna untuk membuat gambar berupa vektor. Sedangkan Adobe InDesign kegunaannya untuk membuat layout majalah, layout buku, layout koran, dan lain-lain. Corel Draw sama seperti Illustrator, membuat gambar berupa vektor. Software komputer grafis dibagi menjadi 2. Yang pertama, software komputer grafis berbasis bitmap dan software komputer grafis berbasis vektor. Bitmap image yang secara teknis disebut dengan raster image menggunakan grid warna yang disebut pixel untuk mempresentasikan gambar. Setiap pixel tersebut menyimpan informasi lokasi dan nilai warna tertentu. Bitmap image adalah media elektronik yang paling umum untuk menyimpan gambar dengan nada continue atau continuous tone image seperti foto atau lukisan digital. Karena setiap bitmap image mampu merepresentasikan gradasi bayangan dan warna yang halus. Bitmap image memiliki jumlah pixel yang pasti sehingga disebut resolution dependent. Konsekuensinya, bitmap image akan kehilangan detail dan tampak kasar bila diperbesar di monitor atau dicetak pada printer dengan resolusi rendah. Grafik vektor atau vektor grafik terbentuk dari garis dan kurva yang didefinisikan secara matematis yang sering kita sebut sebagai sebuah gambar vektor. Vektor menggambarkan sebuah image yang mengacu pada karakteristik geometrisnya. Penerapan komputer grafis. Dalam bidang pendidikan, kita biasa menggunakan grafika komputer untuk keperluan presentasi, seperti PowerPoint yang menampilkan angka, tabel, chart, diagram untuk menganalisa sebuah data. Nah, itu salah satu dari kegunaan grafika komputer pada bidang pendidikan. Penerapan grafika komputer dalam bidang hiburan adalah pada pembuatan film, acara televisi, dan video musik.
Misalnya, pada pembuatan film, grafika komputer berperan dalam pembuatan efek animasi, terkadang juga untuk menggabungkan aktor dunia nyata dengan objek grafis. Penggunaan grafika komputer juga bisa untuk menghasilkan karya-karya seni. Hasilnya dapat berupa kartun, lukisan, foto, poster, logo, dan lain-lain. Grafika komputer juga diterapkan dalam video game.